seseorang memperoleh tenaga dari makanan yang dimakan. Landasan hukum gizi kerja yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 1989. Gizi kerja, gizi yang baik meningkatkan kapasitas kerja dan ketahanan fisik pekerja sehingga produktivitas meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja dari internal dan eksternal. Dari internal misalnya kesegaran, konsumsi makan, motivasi, disiplin, dan didikan. Faktor eksternal bisa dari teknologi, sarana produksi, lingkungan, dan jaminan sosial yang memadai. Hal penting yang berhubungan dengan gizi kerja, pemberian kesempatan untuk makan pada istirahat. Makan pagi mempunyai pengaruh penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Makanan diberikan dalam pekerjaan bersifat enteng dan menambah kalori yang diperlukan sebagai makanan tambahan. Jika kecukupan gizi terpenuhi, maka tidak perlu lagi tambahan frekuensi makan di tempat kerja. Adanya ruang makan dan kantin pekerja makan sesuai prinsip peningkatan gizi dan kesehatan produktivitas kerja. Gizi kerja penting karena rata-rata bekerja adalah 8-10 jam per hari atau 40 jam per minggu. Setelah 3-4 jam bekerja, daya kerja menurun sehingga perlu makanan tambahan. Kurang gizi pada pekerja mengakibatkan kesehatan pekerja menurun, mudah terserang penyakit, kurang motivasi, reaksi lamban, sehingga prestasi dan produktivitas kerja menurun. Anemia pada pekerja dapat mengganggu dan menurunkan produktivitas pekerja karena zat besi berfungsi pembentukan SDM dan penting untuk menjaga kesehatan sel tubuh sebagaimana mestinya. Masalah dalam penerapan gizi kerja umumnya bisa dari kebijakan manajemen, pengetahuan pengelolaan makan di perusahaan tentang gizi kerja dan izin sanitasi makanan, serta partisipasi tenaga kerja dan pengawasan. Faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja bisa dari jenis kegiatannya, ringan, sedang, berat, faktor tenaga kerja, atau faktor lingkungan kerja. Gizi kerja di perusahaan dapat ditingkatkan dengan pendidikan gizi, pengadaan rumah makan, penilaian dan perbaikan, serta pemberian preparat gizi bagi pekerja dan keluarga. Contoh kebutuhan kalori harian tenaga kerja, misalnya laki-laki dengan pekerjaan ringan membutuhkan 2.400 kalori per hari. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatan bisa terbagi ringan, sedang, dan berat. Tergantung dari jenis pekerjaannya, beda energi dari kalori yang dikeluarkan per menit. Makanan tenaga kerja harus mengandung semua zat gizi dengan jumlah sesuai kebutuhan, kualitas, dan kuantitas makanan, serta pola makan tenaga kerja yang akan mempengaruhi keadaan gizi, ketahanan fisik, dan produktivitas. Penyelenggaraan makan di tempat kerja bisa dari perusahaan sendiri, kerjasama dengan perusahaan lain. Sistem pelayanan bisa kafeteria, kantin, atau dibagikan. Susunan menu bervariasi, gizi seimbang, cukup kalori, serta memperhatikan izin sanitasi, pembelian, penyimpanan, pengelolaan, dan pengangkutan pembagian konsumsi